Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sangat hormati pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya, yang sangat hormati bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai, serta ibu-ibu, kaum muslimin, bunda kandung, pemuda-pemudi, remaja-remadi, para hamba Allah, sidang jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita memperserahkan diri kita. Dalam perserahkan itu terucap rasa puja, puji, syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izin ridha Allah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga di suasana Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan kita laksanakan qiyamul lail pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dari amal soleh bagi kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada penghujung Ramadan tahun lalu kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Doa itu Bapak Ibu. Saya tekankan, ya Allah ya Tuhan aku panjangkanlah umur aku ya Allah. Nak basuh Ramadan akan datang. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah doa itu dijabah Allah. Panjang umur Bapak, sehat badan, bisa kita hadir makan salat dan dengan ibadah puasa di tahun ini Pak. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita dibandingkan Ramadan tahun lalu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kata Rasulullah, apabila tahun ini Ramadan ini sama dengan Ramadan tahun lalu, termasuk kurang merugi. Apabila Ramadan ini tahun ini kurang dari tahun lalu, menjadi orang cilaka. Dan apabila tahun ini Ramadan ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu, menjadi orang beruntung. Ni orang kau merugi, cilaka, beruntung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi kuat, menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salam tidak lupa kita untukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena mereka contoh, tauladan dan perjuangan beliau menegakkan Islam. Alhamdulillah sampai sekarang Islam tetap berkembang, tetap jaya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, beliau mewariskan kita yaitu dua pusaka, Al-Quran dan Sunnahnya atau hadis. Siapa yang berpegang teguh dengan dua pusaka ini, insya Allah dia akan selamat dunia dan selamat di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang bisa membantu menolong kita yaitu dengan salawat yang kita ucapkan setiap saat, setiap waktu. Ketika kita mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak jawe jo sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dalam salawat itu ada tiga hal yang terdapat Bapak Ibu. Yang tiga hal. Yang pertama, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Atau syafaat, bantuan, pertolongan
Umpamu itu kalau di tengah lapang yang tandus, hari panai garang, kamar tempat pelindung, kamar tempat teduh. Nah, di saat itu datang bantuan tadi, datang perlindungan tadi. Siapa dapatkan? Oh, orang yang berselawat kepada Rasulullah. Yang kedua, siapa yang berselawat kepada Rasulullah, dia akan mendapatkan pengakuan dari umat Nabi. Ini itu awak mengicik orang Muhammad Nabi Muhammad, kicik awak baru. Lah ada sudah keterangan di rumah awak atau sertifikat awak umat Nabi Muhammad. Lah ada bu? Alun. Kamu kita dapatkan nanti di yaumil mahsyar. Siapa yang menyampaikan? Orang yang selalu membahasakan hidupnya dengan bersalawat. Yang ketiga, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, dia akan bersama-sama denganku masuk surga. Mudah-mudahan itu yang ada di Bapak Ibu mendapat syafaat pengakuan sebagai umatnya dan sama di Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Doa bahagia dan firah kita curah pula kepada kedua ayah dan ibu kita, guru-guru kita, dan orang yang jasa baik dalam kehidupan kita termasuk masjid kita ini. Pandai-pandai bersyukur kepada Allah, pandai-pandai bersolat Rasulullah, tidak pandai mengharapkan jasa bapak cuman tidak akan terima oleh Allah. Man lam yashkurin nas faqad lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai terima kasih kepada manusia, tidak akan terima syukurnya kata Allah. Mandinya yang mengandungnya, yang melahirkan, yang menyusui, yang membesarkan, bapaknya yang bernafkah, indahnya hormati itu, indahnya hargai itu, apalagi kepada Allah. Makanya ini perlu kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak generasi kita. Kalau waktu awak ingin menjadi anak yang soleh dan soleha generasi Allah. Bahwa itu Bapak Ibu banyak kedangan terjadi. Nak dapat kanda anak, nak dapat saleronyo, nak dapat turian, namu anak membunuh bapak, namu anak membunuh mamde, ya kan? Kenapa? Kanda dapat. Kenapa ini terjadi? Karena rasa menghargai, rasa menghormati itu tidak ada dalam dirinya. Kini ikut kita pupuk Bapak Ibu. Kalau ibu kita tanamkan kepada anak itu, insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Sekarang pembahasan kita yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi wartawan yang tetap akan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kita bangga menganut ajaran Islam. Kita bangga mengamalkan ajaran Islam. Kenapa? Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dalam Islam kita mempunyai pegangan hidup yang punya tuntunan yang dinamakan Al-Quran. Al-Quran akan jadi pedoman bagi kita, akan jadi tuntunan bagi kita kalau atau itu siap kita pakai, siap kita amalkan, dan siap kita lestarikan. Kalau Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak kita pakai, apa jadi pedomannya? Jadi Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, Al-Quran akan berfungsi kalau kita mengamalkan. Cara mengamalkannya, yang pertama kita pelajari. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari cara membacanya. Tahu apa alam pas Al-Quran itu? Ya, ada orang membaca Al-Quran pakai bahasa Latin, Pak. Ya, bahasa Latin. Dibantu dengan bahasa Latin, tidak pandai bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan di Mekah. Tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Minang, tidak perlu bahasa awak di situ, tapi bahasa Arab. Ya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Berapa Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Berangsur-angsur. Tidak sekaligus tuh. Tidak sekaligus tempur tuh. Tapi ada proses
ada tahapannya. Artinya apa? Dalam turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan dan juga setiap peristiwa itu turunkan. Kini di awal ada turun wahyu itu. Al-Quran itu sempurna, enggak bertambah, enggak berkurang. Ada untuk menambahnya, enggak bisa. Ada untuk mengurangnya, enggak boleh. Al-Quran sudah ada dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kini yang kita sama mengamalkannya. Jadi yang pertama tadi kita pelajari, yaitu pertama cara membacanya, lafaznya. Nah, kalau orang pandai membacanya, itu yo malang mana nasib apa itu. Ba'anya jadi tuntunan, ba'anya jadi pedoman kalau tak pandai baca Quran. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu. Kamu butuhkan dengan kekuatan. Ya, ini dua lama. Ajo berhadapan dengan calon pengantin. Jadi calon pengantin itu kalau mau nikah sidang dulu. Jadi sidang itu harus pandai baca tulis Al-Quran dan ditanya tentang ibadahnya. Nah, dari sekian pasang dan sidang dan ikut pranikah itu, ya, 8 balik pasang nikah sidang itu kamu 5 orang 5 pasang apa cerita Pak? Ya. Nah 5 pasang itu ada puluh dan laki-laki nak pandai, istri nak pandai. Ya. Jadi ini yang kita sediakan Bapak Ibu. Jadi sia generasi nanti, andaikan nyo nak pandai Quran, nikahnya, dapat jadi keturunan, baca nyo maja anak. Cakap kamu saji, kasurau KTPA, insyaallah ada penerusnya. Tapi baca kalian contoh. Film ngaji nak, apa nak film ngaji dah? Baca Quran, waktu tak pandai baca dah. Baca sesuatu awak, tanya dia anak, coba nak, apa pandai ngaji dah? Dan bayang nak, apa tak tu bayang nak? Kini anak terjadi apa? Nya pandai berkas orang tuanya, disuruhnya pergi sembahyang, solat. Nah, Pak, awaknya Pak suruhnya, Pak saya tu pergi solat. Ini dia. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, awak harus pelajari ba'a makhrajul hurufnya, ba'a tajwidnya, banyak isikan malamnya. Nah, itu makanya kita pelajari Bapak. Ya. Mungkin dari ketik itulah pandai baca Quran, tapi ba'a pemahamannya, ba'a pemantapannya, apakah dah baku makhrajul huruf awak, tajwid awak ikut kita pelajari. Makanya awak belajar Quran itu nak patih sampai pada itu. Kita belajar tajwid. Utlubul ilma minal mahdi lalu. Tentulah ilmu itu dari ayat sampai yang lahat. Lah mati saya pakainya untuk belajar itu. Nah, di itu pertama itu pelajari bacaannya atau lafaznya. Bapak Ibu terus sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bahaya menjadi pedoman dakwah kalau tidak mengerti waktu dalam baca. Makanya para lu itu terjemahkan, wak cari artinya. Sekarang kalau Pak ada Al-Quran terjemahan di rumah awak. Ketika baca lafaznya, pasal Allah di dalam Al-Quran. Terkali artinya. Oh, itu maksud Allah Pak. Nah, apa artinya? Dan artinya itu bahasa awak, bahasa Indonesia. Kalau ada artinya akan mudah untuk memahaminya. Kalau tidak paham apa, awak mencari bahasa kafiat untuk mengamalkannya. Contoh, aku ini sholat. Nah, jadi kalau sholat bagaimana? Ya. Kata Rasulullah itu saja, dirikanlah sholat. Bahas sholat itu. Perlu kita pelajari. 5 penjelasannya yang detail itu dalam hadis. Terlalu dulu kita pelajari hadis.
Jadi banyak kandungan Al-Quran kok kalau awak pelajari. Itu yang pertama. Quran yang jadi pedoman hidup kita pelajari. Nah, setelah awak pelajari baru kita amalkan. Jadi akan mudah kita meresapinya, akan mudah bagi kita untuk memahaminya kalau telah awak pelajari dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan awak. Itu yang pertama. Al-Quran menjadi pedoman kalau kita amalkan dalam kehidupan kita. Bapak mengamalkannya, yo awak baca, yo awak amalkan. Bapak kandungan-kandungan itu pahami. Sebab itu akan menjadi rumit, akan menjadi payah kalau tidak itu baca. Nah, jadi kata Allah dan Rasulullah menyatakan, zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Hiaslah rumahmu dengan baca Al-Quran. Al-Quran itu akan menerangi kehidupan awak. Nah, kalau tidak pernah kita baca-baca, nah, ba'an akan menerangi, ba'an akan mensinari rumah kita. Tarang hati kita, ya, rumah kita tarang, hati pun akan tarang. Ya. Jadi ketika kita membacanya Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan? Yaitu ketentraman hati, ketenangan batin. Ba'a mantunya Al-Quran itu Bapak Ibu ketika acara-acara resmi di kantor-kantor baca Al-Quran. Ketika kematian baca Al-Quran. Nah, artinya apa? Al-Quran ini adalah penyejuk hati. Ya, ketika orang bersedih baca Al-Quran, senang jiwa. Ketika orang bergembira baca Quran, sajuk hati awak. Nah, jadi Al-Quran itu akan menjadi firman hidup, dia akan menerangi hidup kita kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Wal nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk pegang awak, tapi juga untuk obat. Dengan baca bismillah saja Bapak Ibu, itulah bisa untuk menenangkan batin awak. Contoh, kami minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Capek dia Pak. Capek dia Pak. Minum sekali lagi. Nah, alhamdulillah. Kadang bahwa kita semua itu kali. Iya, kamu serang minum Pak. Jadi bahan yang bisa dirasul, baca apa tadi? Rasul itu begitu lah. Ya. Jadi kalau apa semua minum Pak. Jadi kaji itu terasul lamanya, terasul maninya, terasul seronya, itu begitu. Artinya apa? Diamalkan. Jadi itu kan kamu saja minum, itu mencari saja kan? Ah, itu tuh Al-Quran. Sama-sama kita baca, sama-sama kita amalkan. Kalau kita ingin rumah kita, hati kita, pikiran kita jadi tanam dengan Al-Quran. Sebab nak jadi pedoman juga kalau tidak dibaca Al-Quran itu. Nah, itu nikah juga. Nikah itu banyak peristiwanya. Ketikanya akad nikah. Apa mahalnya? Banyak, jadi itu mahalnya seperangkat sholat dan Al-Quran. Jadi mahal itu Bapak Ibu separuh mengartikan untuk jadi hiasan. Yang separuh menartikan untuk pakaian. Kalau untuk pakaiannya amalkan, alhamdulillah. Saya agak mukana kain yang
calon istri, nah, bagi orang tua ini sampaikan dan pakailah dalam kehidupan. Mungkin dia suami kedua istri. Ini dipakai bu, di mahar itu kan disimpan. Ada juga yang memakai bu, mahar itu belakang lagi untuk pajangan. Betul lah kadang anaknya, tu nak, tu mahar amat tu mah, apa amat ki? Al-Quran, mukana, sajadah, ada tasbih. Bangga seorang orang tua ini menjaga anak-anak mahar. Rancak juga lagi. Waktu itu salah tu. Salah. Bahasa lah no. Harusnya dipakai, dibuka maharku. Dipakai mukana tujuh diapikan. Dibaca Al-Quran tu bukan anak pajangan. Ya, ikulah tabah bunyo. Dek, kalau tidak pakai pak, pakai. Banyak di pedoman. Samunya berkompas. Tahu kompas bu? Tunjuk arah. Awak berada di ribu kadang. Nah, berkompas. Awak itu aku barat pak. Itu pedoman awak. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita pahami, kita pelajari, kita amalkan, kita akan hidup, kita akan terarah. Sama arahnya, ini mana awak? Ini arah yang baik, Allah berikan yang terbaik. Ini yang buruk, Allah berikan kehancuran. Mudah ya Allah. Tergantung nawa itu kita. Innamal a'malu niat. Itu lihat dari niat kita. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lengah, dan jangan kita sebagai abai dalam Al-Quran ini. Al-Quran itu sepanjang masa Bapak Ibu. Kadang dojo Pak nyoborong ketika Ramadan itu nyoborong tamat, 2 kali tamat, 2 kali khatam Al-Quran sampai akhir Ramadan. Sudah tuh, akhir Ramadan, enak tuh jalan. Ramadan yang hanya lah kok. Apa yang kata beda? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya itu Bapak Ibu yang kita berikan pemahaman kepada TPQ, MDA atau pesantren pesantren. Katakan kepada anak-anak awak yang wisuda Quran itu. Kalau sudah Quran tu, ikut nyuk khatam, baru khatam pandai membaca baru. Kadang banyak jadi Pak. Bapak nak coba Pak. Awak dah khatam Pak. Pamai setiap khatam awak khatam. Pakai toga, bawa foto. Tapi itu sertifikat. Enggak tu Pak. Yang khatam dia Pak. Itu baru khatam pandai membaca. Masih banyak dari ilmu yang harus dipelajarinya. Itu yang kita berikan pemahaman kepada anak awak. Sebab ini Bapak Ibu pengaruhnya kadang. Bah kadang-kadang kali lah. Ketika je duduk, ketika je bermain, malah pegang. Dan pegangnya apa? P. Di mana duduk P. Terkadang tidak ada saja duduk. Kenapa Pak? Ibu satu dulu. Duduk was kelompok tuan. Hanya mengaku saja tuan. P. Sehingga tidak ada interaksi. Ya, terputus komunikasi. Bila sibuk dengan pikiran orang. Ini yang harus kita berantas. Jadi banyak sebagai kawan hidup kita, yuk kita amalkan dan kita lestarikan. Jadi yang terakhir, Al-Quran itu jadi kawan hidup kita, yaitu kita lestarikan. Itu ajakan Quran awak supaya apa? Supaya bisa berkembang sampai generasi muda kita, sampai akhir hayat kita. Baru itu Bapak Ibu, jadi harapan awak, kok mati gitu nanti Bu? Bu, lah yakin kok mati? Yes, mana? Lah siap. Tiko mereka malam itu wajib tu jadi siap tidak siap dan maunya ada siap untuk malam tua. Jadi itu siapkanlah anak awak, siapa yang jadi imam nanti ketika mati. Saya yang mengajarnya mengajar awak nanti ketika awak yang tak tahu kan. Anakku itu aja.
Sarakan di surau, mengusaji ketika supaya apa? Ketika awak dan lain, inilah yang akan mendoakan. Nah, itu harapan itu. Iya tuh, Bu. Iya, Pak. Nah, kita supaya dia dapat hidayah, pandainya membaca Quran, pandainya jadi imam, inilah dan awak nanti, inilah jadi imam nanti ketika baik wujud di rumah. Nah, jadi itu harapan kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk kita dan kita laksanakan untuk kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.